Dalam beberapa waktu terakhir, perang yang berkecamuk antara Israel Palestina memindahkan pandangan semua orang dari konflik Rusia-Ukraina. Bagaimana orang tidak berpaling, isu Palestina-Israel ini memang selalu hangat dibicarakan, apalagi jika melihat respon-respon dari negara pro-Palestina. Salah satu contohnya dari chatnya yang presidennya secara terbuka menyatakan dukung pada Palestina dan sudah siap mengirimkan pasukan bersenjata. Mereka keberanian dari presidennya ini tentunya saja mengundang tanya besar seberapa kuat militer chatnya jika dibandingkan dengan Israel, sampai berani menantang terang-terangan. Sikap tegas yang ditunjukkan oleh presiden chatnya ini tentu bukan tanpa alasan. Chatnya dan juga Israel memang tidak pernah akur saat kebanyakan negara-negara Islam melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, seperti Mesir, Lebanon, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko, dan bahkan Arab Saudi juga tengah melakukan perundingan, sedangkan chatnya tetap pada posisinya, yaitu menentang keberadaan Israel. Pertentangan antara chatnya dan juga Israel bukan cuma tentang konflik dengan Palestina, tapi juga persoalan backingan di belakangnya. Perlu diketahui bahwa kalau chatnya itu adalah negara di backing oleh Rusia, sedangkan Israel kita tahu kalau mereka ini di backing oleh Amerika dengan background backingan yang memang tidak sepaham ini. Chatnya dan juga Israel memang sulit untuk mendapatkan titik temu, melihat kedua negara ini memang memiliki persentase konflik yang luar biasa tinggi. Tentu menarik untuk membandingkan kekuatan militer yang dimiliki oleh chatnya dan juga Israel. Siapa sangka meski memiliki keberanian karena menantang Israel secara terang-terangan, chatnya ternyata memiliki kapasitas kekuatan militer yang sangat minimalis. Dari data yang didapatkan, militer chatnya hanya berkisar mencapai 40.000 personil, sedangkan Israel bisa mencapai 646.000 personil. Perbedaan jumlah ini tentu saja membuat militer chatnya terlihat sangat kecil jika kita berpindah untuk membahas alutsista perang yang dimiliki. Perlu diketahui kalau chatnya sama sekali tidak memiliki alutsista angkatan laut dan hanya memiliki alutsista angkatan darat serta angkatan udara saja. Dari segi jumlah chatnya kalah telak dari Israel, apalagi Israel itu punya teknologi alutsista yang jauh lebih canggih ketimbang chatnya. Contohnya saja tank Merkava 5, barak tank terbaru Israel yang dianggap sebagai salah satu pemuncak dalam teknologi tank masa depan. Dengan melihat data sudah jelas kalau angkatan darat dan chatnya jauh tertinggi. Persoalan jumlah alutsista, kalau masuk untuk lihat alutsista udara yang dimiliki kedua negara ini, hal yang sama pun juga terjadi di mana chatnya masih ketinggalan jauh. Seperti jet tempur, chatnya hanya memiliki 3 unit sedangkan Israel memiliki 3 unit, sedangkan Israel memiliki jet tempur 273 unit, helikopter jetnya hanya 2, sedangkan Israel 174 unit. Di misi khusus jetnya memiliki 127 unit, Israel 202 unit. Pertanyaan berikutnya yang timbul adalah kalau kalah secara jumlah dan juga teknologi, kenapa jetnya masih berani menantang Israel? Nah, jawabannya datang dari seorang figur presiden jetnya, yaitu Ramzan Kadyrov, yang memiliki julukan Putin Foot Soldier atau petarung paling setia milik Putin. Istilah petarung paling setia Putin ini memang cocok disematkan pada Ramzan Kadyrov karena sudah berulang kali pasukannya bertarung untuk kejayaan Moskow, mulai dari Suriah hingga pertarungan di invasi Rusia menuju Ukraina. Dalam invasi Rusia ke Ukraina, presiden dari chatnya ini juga melibatkan pasukannya dalam beberapa momen-momen penting dalam pendudukan Rusia. Contohnya adalah percobaan pembunuhan presiden Ukraina yang gagal dan juga pendudukan
Mariupol. Pokoknya tentara milik Chechnya yang dikendalikan oleh Ramzan Kadyrov ini memang perangkat yang setia bagi Rusia. Pasukan ini bahkan lebih setia ketimbang tentara Wagner. Maka dengan kesetiaan tersebut, wajar jika orang yang menyebut diri sebagai Putin Food Soldier ini mengharapkan dirinya memiliki perusahaan tentara swasta yang setara dengan Wagner milik Prigozhin. Bukan cuma itu, Ram Kadyrov ini juga sering mengutarakan ide-ide gila pada Rusia, seperti menggunakan senjata nuklir rendah dalam perang melawan Ukraina. Dengan mengetahui kedekatan dan totalitas dari Ramzan Kadyrov pada Rusia, kita bisa tahu kalau Rusia memang punya peran penting jika Chechnya turun dalam medan perang melawan Israel. Salah satu peran yang banyak dispekulasikan adalah Rusia akan menjadi era senjata modern utama untuk tentara garis depan dari Chechnya. Dari menyuplai amunisi senjata api, bahkan dengan alutsista, selain dengan memanfaatkan kedekatan dengan Rusia. Tindakan Ramzan Kadyrov yang berani menentang Israel secara terbuka juga bisa menjadi tali utama yang merajut koalisi negara muslim yang menentang Israel. Contohnya seperti Iran, Yaman, Afghanistan, Suriah, dan juga Arab Saudi yang sampai sekarang menolak normalisasi hubungan dengan Israel yang diusung oleh Amerika Serikat. Nah, jika koalisi negara muslim ini benar-benar terjadi, maka Chechnya akan membawa perang terburuk bagi Israel karena mampu menghadirkan negara-negara sekuat Iran dan Arab Saudi serta Rusia sebagai supplier senjata utama. Dari apa yang dibahas, ada satu hal yang sama kita ketahui, kalau Chechnya memang tidak bisa bertindak sendirian dan harus mengandalkan bantuan negara lain untuk melawan Israel. Dalam perang terbuka, bukan cuma soal kemampuan militer seperti jumlah personil dan alutsista, tapi juga persoalan geografis. Secara penampakan lokasi Chechnya menuju Israel bukan akses yang mudah, hanya bisa diakses melalui darat untuk ikut serta dalam perang membela Palestina. Sayangnya untuk sampai di sana, mereka harus melewati Turki dan juga Georgia yang merupakan sekutu dari NATO yang sekarang tengah maju mundur untuk menentukan sikap pada konflik Israel dan Palestina. Dengan kondisi geografis ini, tentu sulit bagi Chechnya untuk mencapai Suriah sebagai pintu masuk dalam konflik Israel dan juga Palestina. Salah satu cara yang paling efektif memang menggunakan bantuan Rusia yang bisa mengangkut pasukan Chechnya menggunakan pesawat kargo militer Antonov AN-124. Jadi bisa dibilang keterlibatan Chechnya sangat bergantung pada keputusan Putin. Nah, menyinggung nama Putin di konflik Israel-Palestina terbaru, siapa sangka nama dari Presiden Rusia tersebut mencuat ke publik sebagai peace broker menurut pasukan Hamas. Rusia bisa menjadi mediator yang baik pada konflik yang sekarang terjadi karena Rusia memiliki hubungan dekat pada kedua belah pihak. Seperti yang sudah kami bahas di video sebelumnya, permintaan dari Hamas untuk menjadikan Rusia sebagai peace broker ini memang hal yang wajar, karena kita tahu kalau Amerika yang jadi penengah tentu akan sangat berpihak pada sekutunya Israel. Jadi semua keputusan ada di tangan Rusia. Apakah akan menjadi api yang membakar perang Israel-Hamas menjadi makin besar dengan mengirim pasukan Chechnya, atau bisa menjadi air yang menjadi mediasi kedua belah pihak? Mungkin itu sedikit informasi tentang pasukan Chechnya jika ikut serta dalam membantu Palestina.